Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Siapa yang tidak hadir ya? Hadir semua. Oke. Kalau hadir semua, alhamdulillah. Ketua kelas boleh siapkan. Sedia, siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih ingat materi saya minggu lalu? Oke. Bagian sana. Terima kasih Bu. Perkenalkan, saya bersama Nadira Rafaisa ingin menjelaskan materi yang sebelumnya. Nah, materi sebelumnya adalah pelaksanaan sholat jenazah. Nah, hukum pelaksanaan jenazah adalah hukumnya fardu kifayah, yaitu perkara yang tidak boleh disepelekan. Terima kasih. Kasih dulu tepuk tangan. Ini adalah materi kita tentang pelaksanaan khutbah. Kemudian ini adalah kompetensi dasar yang akan ingin kita capai. Siapa yang mau membacakan saya tentang tujuan pembelajaran? Ada yang mau? Setelah mengikuti pembelajaran melalui metode problem basic learning, metode ceramah dan penugasan mandiri, peserta didik mampu yang pertama menjelaskan makna khutbah, yang kedua menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Asri ayat 103 sampai 1-3. Nah, yang ketiga menjelaskan syarat khutbah, yang keempat terakhir menjelaskan manfaat khutbah dengan penuh tanggung jawab, rasa syukur, serta menyajikan hasil telaah dengan percaya diri dan santun. Oke. Jadi ada 4 poin yang akan kita pahami. Nah, kan Ibu sudah bagi materinya. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menyiapkan video. Silakan anak-anakku sekalian untuk menganalisis video tersebut. Silakan anak-anakku menganalisis dan cari apa yang menjadi ilmu. Yang kalian tangkap dari video tadi. Ayo, Oke. khutbah wukuf itu dilaksanakan pada saat wukuf di Arafah. Oke. Khutbah wukuf dilaksanakan pada saat wukuf di Arafah. Oke. Ada satu. Atas nama Asdar Ali, Bu. Oke, Asdar Ali. Kasih dulu tepuk tangan buat teman-teman. Ada lagi? Ya, Bu. Bagian di belakang. Khutbah berasal dari kata tiap tubuh, khutbatan yang berarti memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Atas nama. Oke. Ibu sebelumnya telah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompok 1 akan membahas tentang materi. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Syarat khutbah dan Kalau kelompok 3? Sunnah khutbah. Kelompok 4? Baik, berarti sudah jelas ya kelompoknya. Nah, sampai di sini sudah dipaham? Ya, Bu. Oke, silakan berembuk karena saya kasih waktu 5 menit.
Sudah bisa naik presentasi? Siap. Oke, silakan fokus. Kita kasih kesempatan untuk kelompok 1. Silakan kasih tepuk tangan buat kelompok. Silakan anak fokus ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Badani, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan membahas materi tentang pengertian khutbah dan syarat-syarat khutbah. Nah, seperti yang kita lihat di atas, khutbah berasal dari kata khatabah yang tubuh dan tingkatan yang berarti memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Khutbah juga merupakan salah satu cara untuk menasihati seseorang dalam kebenaran dan kesabaran, seperti yang dianjurkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, Demi masa, tubuh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang melakukan kebajikan dan saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 3 lagi, saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Artinya kandungan yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk saling menasehati, dan dalam menasehati itu perlu kesabaran. Kenapa perlu kesabaran? Karena tidak semua orang yang dinasehati langsung berubah. Betul tidak? Betul. Pasti bertahap. Nah, jadi kita sebagai umat Islam, tugas kita itu adalah saling menasehati dengan berlemah lembut. Kalau sudah dipahami, kita lanjut pada kelompok 2. Kasih dulu tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan fokus ya, perhatikan materinya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin memaparkan materi mengenai syarat dua khutbah dan juga rukun khutbah. Yang pertama, syarat dua khutbah. Yang kita ketahui, syarat dua khutbah ini terdiri atas 7. Dan yang keempat yaitu dilakukan secara urut rukunnya. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua dilakukan sebelum salat Jumat. Dan yang kelima yaitu khutbah diucapkan dengan suara yang keras agar terdengar oleh jamaah. Dan yang keenam yaitu seorang khatib harus dalam keadaan suci dari hadas maupun najis. Dan yang ketujuh yaitu menutup aurat. Bisa kita lihat rukun khutbah ada 6. Yang dimana saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Yang kedua itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga itu bersalawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keempat berwasiat untuk takwa. Yang kelima membaca ayat suci Al-Quran. Yang terakhir atau yang keenam yaitu berdoa untuk kaum mukminin dan kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Nah, sekian dari kami. Bila ada kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdar Ali, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan memaparkan tentang apa itu sunnah khutbah. Yang pertama, sebelum saya masuk ke dalam sunnah khutbah, alangkah baiknya kita mengetahui tentang apa itu sunnah khutbah. Jadi sunnah khutbah adalah segala sesuatu yang jika dikerjakan dalam pelaksanaan khutbah akan mendapatkan pahala, dan ketika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Nah, kita masuk ke dalam sunnah khutbah Jumat, antara lain 1. Khutbah dilakukan di atas mimbar atau di tempat yang ditinggikan di atas, lebih tinggi daripada jamaah, agar di sini agar jamaah yang di belakang bisa melihat khutbah yang di atas menjelaskan. Yang kedua, khatib mengawali dengan mengucapkan salam. Setelah itu selanjutnya duduk dan mendengarkan azan dari muazin. Yang ketiga, khatib dalam berkhutbah harus jelas, gampang dipahami, dan khutbahnya sedang, ialah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Dan di sini khatib dalam berkhutbah harus jelas karena dia harus menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh jamaahnya. Dan yang keempat yaitu khatib menghadap ke jamaah dan tidak berputar-putar, agar
Khatib itu lebih fokus kepada jamaahnya. Dan yang kelima, menertibkan 3 rukun dan memanjatkan pujian-pujian salawat dan nasihat takwa seperti pada rukun khatib. Sekian dari saya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Baik. Di atas Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Siapa tahu ada yang belum mengerti tentang sunnah khutbah. Baik, saya kira tidak ada yang mau bertanya. Wabillahi walaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 4 untuk memaparkan materinya tentang manfaat khutbah. Kasih dulu tepuk tangan. Silakan fokus dan perhatikan materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Walijaya, perwakilan dari kelompok 4 tentang materi manfaat khutbah. Manfaat khutbah memiliki 5 manfaat. Yang pertama, khutbah termasuk rangkaian ibadah. Jika ditinggalkan akan membatalkan rangkaian ibadah. Yang kedua, dengan menyimak khutbah Jumat dapat meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyadarkan diri kita akan pentingnya akan arti ukhuwah Islamiyah, silaturahmi dan bermasyarakat. Yang keempat, mengingatkan kita untuk mencegah perbuatan keji dan munkar serta meningkatkan amal ma'ruf. Yang kelima dan terakhir, menumbuhkan rasa kepedulian kepada sesama manusia. Demikianlah penyampaian dari saya. Jika ada salah kata yang saya ucapkan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendengarkan khutbah, pasti ada kebaikan di dalamnya dan akan mengantarkan kita pada perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin begitu ya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Anak-anakku sekalian, kalau tidak ada bertanya, saya yang akan bertanya. Oke. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Oke. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Baik. Ukhuwah Islamiyah itu anak berkaitan dengan bagaimana kita menjalin hubungan dengan sesama Islam di muka bumi ini. Ada namanya ukhuwah, ada namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu identik dengan silaturahmi. Oke, kalau paham sampai di sini, Ibu akan membagikan tugas. Tugasnya itu dalam bentuk lembar kerja LKPD. Nah, tetapi saya juga tampilkan di atas. Ini adalah soal latihan berkaitan dengan LKPD, tetapi materinya atau konteksnya ada di sini. Kelompok 4. Ada yang belum dipahami anak? Oke. Kelompok 3. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Oke. Sebelum Ibu tutup pertemuan kita hari ini, siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Oke. Atas nama? Kamila. Oke, ada yang mau dijelaskan Kamila? Akan menjelaskan pengertian khutbah dan syarat-syarat khatib. Oke. Silakan perhatikan ya. Apa? Khutbah berdasarkan asal katanya, khutbah berasal dari kata kataban yang khutbatan yang berarti memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Ada beberapa syarat-syarat khatib yang saya ketahui. Di antaranya, khatib harus laki-laki dewasa. Yang kedua, mampu melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, mampu dan fasih berbicara di depan umum. Ada pesan dari Ibu ketika pulang dari kegiatan sekolah, silakan langsung pulang ke rumah. Kemudian terakhir, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah. Dipahami? Apa yang perlu diperbaiki? Sikap. Lebih ke sikap. Oke.
sekalian mencari materinya di literasi, literatur yang lainnya. Siap. Sebelum kita keluar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Beri salam kepada